Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membuat cara memperbaiki sofa yang sudah mulai rusak di tempat dudukannya ya. Ada kemungkinan mungkin karetnya yang di dalam sudah pada jebol. Oke, kita mulai ya untuk perbaikannya. Pertama kita balik dulu posisinya, kemudian kita lepas untuk kaki-kakinya ya. Di sini kakinya biasanya ada 4, kalau yang sofa panjang biasanya ada yang 6 ya. Oke, kita lepas kakinya dan dudukannya. Selanjutnya kita buka penutup kain yang di bawah ya. Di sini biasanya kain dipasang memakai paku-paku kecil ya, jadi cukup kita buka pakai tang. Tapi kalau bisa usahakan yang satu sisi tidak usah dilepas, jadi masih tetap nempel kainnya. Selanjutnya kita lepas dudukan dari porsinya dari bawah, kita pukul-pukul. Kita cari di mana tempat pakunya. Nah, disitulah kita buka untuk paku yang nahan potongan dudukan sofa ke rumahnya. Proses ini memang agak susah karena pakunya kadang ada yang banyak ya. Kita usahakan aja supaya bisa dilepas. Oke, sudah mulai terlepas semua untuk sofanya. Oke, selanjutnya kita buka untuk sarung sofanya ya. Kita buka, biasanya juga digunakan paku kecil-kecil, jadi kita bukanya pakai tang aja sama palu kalau memang perlu. Dan usahakan nanti yang di satu sisi tidak usah dilepas supaya kainnya nggak perlu kita setting lagi ya waktu memasangnya. Jadi kita tinggal tarik itu aja udah kepasang lagi. Oke, hati-hati dalam bekerja supaya tangannya tidak sampai kena paku ataupun kena palu ya. Kita lihat nanti kainnya tidak perlu dilepas ya, jadi satu sisi masih tetap nempel, jadi nanti pada saat pemasangannya akan lebih mudah. Oke, kita cabut busanya. Nah, di sini kelihatannya karetnya sudah pada mulai kendor. Kita potong aja, kita buang untuk karet-karet bannya ini ya. Nanti rencana kita akan perbaiki, langsung kita ganti dengan triplek ukuran 1,5 12 mili ya. Jadi nanti tidak mentul-mentul seperti itu sofa biasanya, tapi dia akan terasa lebih stabil diduduki, tapi tetap empuk dari busanya tadi ya. Oke, kita buangi karet-karetnya. Untuk per-pernya tidak usah lah, biarin saja. Kita ukur ya ukurannya kotaknya, supaya kita pada saat motong tripleknya tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya langsung kita ukur triplek yang akan kita gunakan untuk alas busanya ya. Pada saat mengerjakan sofa usahakan kita selalu memakai masker ya, karena disitu banyak sekali debu dari busa-busa yang sudah rontok, jadi itu mungkin tidak baik untuk paru-paru kita. Selain itu juga pada saat proses kita motong-motong triplek juga ada debunya dari triplek yang kita potong ya, jadi lebih aman kalau kita pakai kacamata dan masker. Oke, sekarang kita potong tripleknya menggunakan gerinda yang sudah kita pakaiin mata gergaji kayu ya. Di sini kita hati-hati karena
alat yang kita gunakan sangat tajam, jangan sampai alat bantu kita melukai kita sendiri ya. Jadi tetap kita utamakan safety ya dalam bekerja. Untuk ujung-ujungnya sikunya dari triplek yang kita buat, kita rapikan ya, jangan sampai runcing supaya tidak melukai nanti dari kain sofanya ya. Jadi kita potong aja ujungnya. Setelah itu ujung dari potongan kita buat tumpul menggunakan amplas atau kita gesek-gesek aja dengan pisau. Tujuannya sama ya, supaya tidak melukai kain sofa atau bisa membuat sobek ya nanti lama-lama kalau kegesek ke kainnya. Oke, selanjutnya kita pasang potongan triplek ke atas dudukan busa ya, kita pasang untuk pakunya secukupnya. Nah, selanjutnya kita pasang busanya, langsung kita bungkus lagi menggunakan kainnya ya, dan perlu dirapikan karena di sini kita waktu narik kain yang akan kita paku juga akan menentukan kerapian dari sofa itu ya. Jadi kita tariknya secukupnya supaya bentuknya tetap rapi dan tidak gelembung-gelembung ya. Untuk paku yang kita gunakan cukup paku kecil-kecil saja ya, supaya tidak terlalu susah nanti kalau suatu saat kita memperbaikinya lagi. Oke, akhirnya sudah satu jadi ya. Kita singkirkan dulu, kita lanjut untuk membongkar satu lagi yang akan kita perbaiki ya. Prosesnya tetap sama ya seperti yang langkah pertama tadi. Kita gunakan alat, tang ataupun obeng dan palu ya. Jadi, yang perlu diingat tetap kita utamakan keamanan kita sendiri ya, safety. Jangan sampai tangan kita terluka ataupun nanti debu-debu yang ada di dalam sofa yang rontokan spons busa itu masuk ke paru-paru kita. Jadi tetap kita pergunakan masker supaya lebih aman. Nah, sini prosesnya sama, kita buka kainnya dan dengan posisi ditinggal di satu sisi, kita lepas busanya dan kita potongi karet-karetnya. Di sini terlihat karet-karetnya sudah pada putus sehingga sofa sudah nggak enak sekali untuk diduduki ya, karena tidak rata dan terasa bergelombang di sana sini. Oke, kita buang untuk karet-karetnya. Hati-hati menggunakan pisau karena tajam, bisa melukai tangan kita. Untuk lebih rapinya, bekas pakuan untuk karet-karet kita pukul-pukul sedikit ya, biar dia masuk dan tidak terlalu mengganjal nanti pada saat dipasang triplek. Oke, lanjut langsung kita ukur untuk ukuran kotaknya. Setelah itu lanjut lagi kita potong untuk triplek 12 mili yang akan kita gunakan ya. Usahakan ukurannya pas, jadi tidak ada kurang atau lebih di dudukannya busa ya. Seperti kita tahu dudukan busa menggunakan papan yang tipis, kalau kita potongannya nggak pas nanti bisa lebih, tapi kalau kekurangan nanti dia tidak bisa duduk bagus di dudukan sofa ya, dudukan busa bukan sofa. Oke, lanjut kita potong menggunakan gerinda. Hati-hati lagi ya, karena alat ini memang sangat berbahaya, khususnya kalau kita tidak hati-hati dalam penggunaannya.
Oke, sekarang lanjut kita buang sisi tajamnya dari triplek menggunakan pisau lagi. Kita gosok-gosok aja, yang penting tajamnya terasa tumpul ya, jadi aman untuk kain busanya. Dan jangan lupa untuk dipotongnya di ujung-ujung sikunya ya. Kita potong kembali menggunakan gerinda. Selanjutnya kita pasang kembali triplek kedudukan busa ya, dengan posisi yang pas. Dan untuk pakunya ya kita usahakan secukupnya aja, mungkin di tiap sisi cukup 2 saja, karena kalau dilihat hanya untuk mencegah dia bergeser ya. Jadi kalau terlalu banyak nanti pada saat kita mungkin melakukan perbaikan akan lebih sulit ya. Secukupnya saja. Sekarang lanjut kita pasang busanya dan kita masukkan lagi untuk kainnya ya. Nah, dapat dilihat, jangan lupa selalu kita tinggal di satu sisi ya untuk busanya ya, supaya pada saat kita pasang kembali akan terasa lebih mudah. Jangan sampai nanti kalau kainnya terlepas gitu semua, kita harus nyeting lagi untuk masang kain busanya. Oke, selanjutnya kita rapikan untuk busanya. Seperti yang tadi, kita gunakan paku kecil-kecil saja. Usahakan pada saat menarik kain rapi dan tidak menjadi gelembung di atas busanya ya. Dan untuk paku-pakunya usahakan merata supaya tarikannya lebih rapi dan kencang ya. Oke, sekarang udah selesai ya untuk yang dudukan yang kedua. Selanjutnya kita persiapan lagi untuk sofanya ya. Kita bersihkan menggunakan vakum untuk debu-debu yang berasal dari busa ya, busa yang hancur dan juga debu-debu dari laba-laba supaya sebelum kita pasang di bawah dari posisi bersih. Oke, setelah selesai kita vakum, kita pasang untuk dudukan-dudukan sofanya ya. Selanjutnya kita dudukan lagi, kita vakum supaya kotoran-kotoran yang menempel di situ bersih ya, dari busanya. Oke, sekarang sudah terlihat jadi selesai. Kita paku dulu ya untuk dudukannya. Di sini jangan lupa kita pakunya secukupnya saja ya, mungkin satu kotakan cukup 2 saja, karena di sini hanya untuk mencegah dia bergeser ya, supaya tidak bergeser. Jadi kalau nanti terlalu banyak juga pada saat kita akan memperbaikinya lagi akan lebih susah untuk bongkarnya. Pakunya kita usahakan di tempat yang gampang dilepas, jangan cari posisi-posisi yang susah ya. Ini saya paku hanya 2 di bawah sama atas, itu yang dari samping enggak saya paku ya, karena tadi waktu bongkar juga saya kesulitan sekali dan paku yang dari samping.
Oke, setelah kita paku, kita bersihkan lagi bagian-bagian dalamnya dari besi-besi serbuk busa ataupun besi yang tersimpan lama di dalamnya. Kalau sudah selesai kita vakum, sekarang lanjut kita pasang kain penutup bawahnya ya. Kain penutup bawah ini juga memang fungsinya juga untuk mencegah debu-debu dari busa supaya tidak keluar ya. Jadi pada saat masangnya usahakan memang pakuannya juga kuat, rapi dan tidak bolong ya, supaya kotoran yang timbul pada saat kita pakai tidak selalu keluar ke bawah kursi ya, tapi tetap tertahan sama kainnya. Pakunya cukup kita gunakan paku yang kecil-kecil juga, supaya pada saat akan kita bongkar juga enak, tidak repot. Oke, setelah selesai kita pasang kembali untuk dudukan kaki ya. Dudukan kaki kita pergunakan skrup supaya lebih enak nanti untuk bongkar pasangnya ya, jangan dipaku ya. Kalau dipaku akan susah sekali nanti melepasnya, karena kalau dudukan ini kita nggak bisa menggunakan paku kecil ya, kita harus menggunakan paku besar, jadi lebih baik kita gunakan skrup saja. Oke, lanjut kita pasang kakinya. Untuk pemasangan kakinya kita ambil aja bekasnya yang lama ya, kan di sini terlihat ya masih di kain penutup bawah ada bekas tempat dudukannya, jadi untuk skrupnya juga tidak akan terlalu susah kita masukkan karena sudah ada bekas lubangnya skrup. Oke, akhirnya kaki-kaki sudah kita pasang semua ya, dan sudah jadi untuk sofanya. Sekarang kursi sofanya sudah siap digunakan lagi, kondisinya sudah mantap ya. Jadi inilah hasil kita tadi, perbaiki dan ditambahi triplek di bawah busanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.